Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sky yang bingung dan tak mengerti dengan apa yang diucapkan Alana akhirnya mulai paham setelah membaca isi berkas yang ada di tangannya. Berkas tersebut berisi surat perjanjian pernikahan atas nama Sky dan Alana dengan beberapa poin penting di dalamnya. Pernikahan berlangsung selama 99 hari, tidak ada hubungan intim, tidak boleh mencampuri urusan pribadi masing-masing. Setelah 99 hari, mereka akan bercerai dan pihak laki-laki akan mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan. Jika salah satu pihak ada yang melanggar atau membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak terkait akan mengganti uang imbalan 100 kali lipat atau bisa diperkarakan secara pidana. Kini Sky sadar Alana telah salah mengenali orang karena ia tidak pernah menyepakati perjanjian apapun dengan wanita itu. Gila saja kalau seorang Sky Dwight mau dijadikan suami kontrak dengan uang imbalan yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Seputus asa itukah kau sampai menyewa seorang pria untuk dijadikan suami kontrak? Gumam Sky dalam hati. Ia pun hendak mengatakan yang sebenarnya pada Alana, namun diurungkan setelah mengingat perjodohan yang akan terus-menerus dilakukan oleh Mam Sandra. Baiklah, aku setuju. Kau dulu. Sky menyerahkan berkas tersebut pada Alana untuk ditandatangani. Setelah itu, ia pun ikut menandatangani dengan menambah nama Dwight di atas materai. Baiklah Tuan Sky, jangan lupa hari pernikahannya bulan depan, tanggal 15. Alana meminta berkas yang sudah ditandatangani oleh Sky, namun entah mengapa pria itu tidak mau memberikannya. Saat ia hendak mengambil paksa berkas tersebut, ponsel milik Alana lebih dulu berdering menampilkan sebuah pesan singkat yang dikirim oleh Sky. Alana, maaf, aku tidak bisa datang karena mendadak harus keluar kota. Jadi kita atur ulang pertemuannya. Alana langsung menatap tajam pada Sky setelah membaca isi pesan singkat tersebut. Kenapa kau berbohong? Sungguh, ia sangat emosi karena merasa dipermainkan oleh Sky untuk kesekian kalinya. Sky yang menyadari Alana sudah mengetahui semuanya pun tersenyum. Aku tidak pernah berbohong. Apakah aku mengatakan sesuatu sejak kau datang? Alana mengerutkan keningnya, lalu mengumpat dalam hati karena kecerobohan yang telah dilakukannya. Oke, aku yang salah mengenali seseorang, jadi kembalikan berkas itu. Sky tersenyum penuh arti, berdiri dari tempat duduknya. Sampai berjumpa lagi, Alana. Ia pun berjalan keluar dari restoran dengan berkas di tangannya. Sial! Alana pun mengejar Sky dan langsung menarik pakaian pria itu. Berikan berkas itu. Sky membalik badannya dengan menyembunyikan berkas milik Alana. Kau sepertinya sudah tidak sabar menikah denganku, goda Sky. Sungguh kini ia bersemangat untuk hidup bersama Alana, untuk mengerjai wanita angkuh yang sudah merendahkannya 3 tahun silam. Lagi pula, jika dipikir-pikir, mereka sepertinya berjodoh untuk melakukan pernikahan kontrak itu, mengingat mereka sama-sama salah mengenali orang. What? Kau bicara apa? Kau lupa ini. Sky memperlihatkan berkas surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh mereka. Itu tidak berlaku, Sky, karena kau bukan Sky yang aku maksud. Ya, kau benar, tapi nama yang tertulis di sini Sky, dan aku juga bernama Sky, jadi surat ini tentu saja berlaku. Sky kembali berjalan menuju mobilnya. Sky! Teriak Alana dengan kesal. Sky pun membalik badannya sebelum masuk ke dalam mobil.
Jangan lupa tanggal 15 bulan depan kita akan menikah, jadi persiapkan dirimu. Alana hanya diam menatap kepergian mobil Sky dengan tangan terkepal erat menahan emosi. Sungguh ia merasa menjadi orang bodoh di sini, terjebak dengan kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Setelah pertemuannya dengan Alana, Sky langsung menghubungi Eric untuk mencari tahu nomor ponsel Alana dan semua informasi tentang wanita itu, karena ia ingin membuat Alana tak bisa berkutik untuk tetap menjalankan kesepakatan dadakan mereka yang berjudul Pernikahan 99 Hari. Sky, akhirnya kau pulang. Tadi Alana menghubungi Mami. Dia bilang tidak bisa datang karena ada pasiennya yang harus segera dioperasi. Jelas Sandra saat melihat putranya datang. Sky hanya menanggapi perkataan Mam Sandra dengan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ia masih tak menyangka mengalami kejadian yang begitu kebetulan sekali. Bertemu Alana Ricardo dan mereka salah orang karena sebuah nama yang sama. Hei, kenapa kau tersenyum? Aneh sekali. Sandra bergidik ngeri melihat sikap putranya yang senyum-senyum tidak jelas. Oh ya, Mam sudah atur ulang pertemuan kalian hari Sabtu ini. Jadi, batalkan saja, Mam. Sky kembali berjalan menuju kamarnya. What? Tidak bisa begitu, sayang. Sandra pun menyusul putra semata wayangnya. Mau sampai kapan kau hidup sendiri tanpa pendamping? Ucapnya dengan kesal sampai tak sadar Sky menghentikan langkahnya. Loh, di mana dia? Sandra menatap ke belakang, menatap sang putra yang tengah tersenyum penuh arti. Mam, siapkan pesta pernikahan yang mewah di tanggal 15 bulan depan. Pesta pernikahan untuk siapa? Tanya Sandra dengan bingung. Tentu saja pesta pernikahanku, jawab Sky sembari berjalan kembali menuju kamarnya, meninggalkan Mam Sandra yang diam berdiri di tempatnya dengan raut wajah terkejut. Pernikahan Sky, Sky putraku akan menikah, gumamnya pada diri sendiri. Dan di detik berikutnya, Sandra tertawa penuh bahagia sambil berteriak dengan mengatakan putranya akan menikah. Bahkan begitu bahagianya, Sandra tak peduli wanita mana yang akan dinikahi Sky. Mau cantik, jelek, janda, atau gadis, yang penting putranya akan menikah dengan seorang wanita dan menghasilkan seorang cucu untuknya. Berbeda dengan kebahagiaan yang tengah dirasakan keluarga Dwight karena penerus keluarga besar mereka akan segera menikah. Alana justru dibuat pusing sejak pertemuannya dengan Sky 1 minggu yang lalu karena setiap hari pria itu seperti menghantuinya dengan berbagai pesan singkat yang mengingatkan dirinya tanggal pernikahan mereka dan ajakan untuk bertemu dengan keluarga besar Dwight. Entah dari mana Sky bisa mendapatkan nomor ponselnya, tapi yang jelas Alana merasa sangat terganggu. Hingga disinilah Alana berada di kediaman milik keluarga Dwight setelah Sky menculiknya saat ia hendak pulang ke apartemen. Wah, cantik sekali calon menantuku. Sandra terus menatap pada wanita pilihan putranya, wanita yang ternyata bernama Alana, sama seperti nama wanita yang ingin dijodohkan olehnya. Mereka juga sama-sama berprofesi sebagai dokter. Hanya bedanya Alana Ricardo dokter spesialis kandungan, sedangkan Alana pilihannya dokter spesialis bedah. Alana yang dipuji hanya tersenyum kaku, bagaimana tidak kaku sejak ia datang. Kedua orang tua Sky terus menatapnya seolah jika mata mereka terpejam dia akan menghilang. Mam, Dad, jangan seperti ini. Kasihan Alana, jadi takut pada kalian, seru Sky pada kedua orang tuanya.
Sontak pasangan Dwight pun segera mengalihkan tatapan mereka karena tidak mau membuat Alana takut dan membatalkan pernikahan dengan putra mereka. Aku akan membawa dia berkeliling mansion. Sky pun menarik tangan Alana karena ada yang ingin dibicarakannya. Alana pun mau tidak mau mengikuti Sky yang ternyata membawanya ke halaman belakang. Halaman yang begitu luas dengan mansion yang begitu megah dan mewah. Sungguh Alana tidak menyangka ternyata Sky berasal dari keluarga terpandang dan masih memiliki darah bangsawan. Karena yang ia tahu Sky hanyalah seorang pengusaha dan rekan bisnis Abian Atmajaya di bidang perhiasan.